Hai, welcome back to Nyai Speaking. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini Nyai akan membacakan general reading untuk kalian. Jadi temanya hari ini adalah bisikan hati terdalammu, ya. Jadi karena ini general reading, itu energinya banyak orang, jadi bisa aja cocok ataupun nggak cocok buat kamu. Ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif, oke? Jadi di sini ada 3 kartu, silakan dipilih. Ini ada pile 1, pile 2, dan juga pile 3. Pilih kartunya sesuai dengan intuisi kamu. Oke, sekarang silakan dipilih dulu kartunya. Hai, pile nomor 1. Terima kasih kamu sudah memilih kartu ini. Kalau misalnya kamu memang pilih kartu ini, berarti mungkin ini pesan dari Tuhan Semesta yang perlu kamu dengar. Jadi ini adalah bisikan hati terdalammu. Oke. Pertama-tama, terima kasih sudah klik video ini juga. Terus habis itu jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman kalian. Sekarang kita lihat ini kartu yang kamu pilih, pile nomor 1. Jadi di sini di batunya dulu ya. Di sini ada Tiger Eye. Ini adalah batu Tiger Eye. Jadi kalau Tiger Eye itu lebih ke solar plexus ya. Jadi ke apa sih namanya? Cakra yang paling dasar kamu kayak gitu. Jadi kayak cakra keseluruhan, inti cakranya gitu ya. Jadi di sini ada Tiger Eye, batu yang kamu pilih. Terus di sini kartu yang kamu pilih itu ada Art and Craft. Jadi di sini itu lebih kayak Oke, intinya aja ya Nyai jelasin ya. Jadi kalau misalnya kayak kamu itu disuruh untuk kayak apa sih? Lebih termotivasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak kamu lagi pengen sesuatu, itu kayak kamu harus manifestasi gitu. Jadi energi kamu tuh energi yang lagi kayak kalau kamu memanifestasi sesuatu dengan benar, dengan keyakinan ya. Jadi bukan cuman kayak asal ngomong, kayak misalnya pasti bisa, tapi kamu sendiri di dalam hatimu kamu kayak ragu gitu loh, beneran bisa apa enggak. Itu kamu berarti nggak yakin kan. Jadi di sini maksudnya manifestasimu itu harus benar-benar yakin. Kamu harus punya kepercayaan gitu dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi misalnya kamu bilang kayak aku pasti bisa, aku pasti, contoh ya, aku pasti keterima kerja, atau kayak apapun yang aku kerjain pasti berhasil misalnya gitu. Dan kamu harus benar-benar yakin sama itu, dan kamu juga melakukan usaha untuk bisa membuat itu benar-benar berhasil. Itu akan terjadi gitu. Jadi apa yang kamu ucapkan tuh energi kamu tuh kayak kamu akan membuat semua yang kamu ucapkan tuh terjadi kayak gitu loh ibaratnya. Ketika kita punya energi itu pasti kita harapannya ya mengucapkan kata-kata yang baik ya. Jangan kayak kamu mengutuki dirimu sendiri, kamu merasa kamu kayak ngomong kata-kata negatif ke dirimu sendiri kayak gitu. Karena kalau misalnya kamu seperti itu juga akan terjadi sesuai dengan apa yang kamu katakan. Contoh, aduh aku kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa, aku nggak akan berhasil. Ketika kamu ngomong gitu sama dirimu sendiri, ya kamu udah apa ya, ibarat kata kalau misalnya kita ngomong logisnya ya, kita itu berarti memberikan sinyal, kita memberikan perintah ke otak kita bahwa kita akan gagal gitu. Jadi otomatis apa yang kamu keluarkan, effort yang kamu lakukan, usaha yang kamu lakukan itu akan membuat itu hasilnya nanti seperti itu gitu. Jadi karena kamu nggak yakin, otomatis kalau kamu nggak yakin, kamu nggak percaya diri, otomatis kan ketika kamu melakukan sesuatu itu nggak akan maksimal gitu, karena kamu fokus dengan pikiran-pikiran negatifmu sendiri gitu ya. Jadi makanya kenapa di sini Art and Craft itu kayak ini beberapa dari pile nomor 1. Kalau Nyai lihat tuh lebih kayak kamu itu lagi ingin mengkreasikan sesuatu gitu. Jadi kamu itu ngerasa kayak aku pengen ngelakuin ini, tapi kamu merasa kamu tuh kayak nggak yakin, kamu nggak percaya diri, kamu merasa kayak kurang motivasi, kamu ragu gitu, kayak ini bakal berhasil atau enggak. Jadi di sini memang kartu kamu itu kayak apapun yang kamu omongin itu kayak akan membuat
semua itu kayak jadi kenyataan gitu loh. Apapun yang kamu buat itu akan menjadi kenyataan gitu. Kalau misalnya kamu ngomong kayak aku pasti berhasil, itu pasti akan berhasil gitu. Jadi kamu harus punya mindset paling nomor satu yang positif gitu. Kamu harus punya rasa kepercayaan diri. Kamu harus punya rasa, gimana sih? Kamu harus percaya diri. Terus kamu harus yakin ketika kamu ngambil keputusan. Kamu harus fokus, kamu harus bisa memotivasi dirimu sendiri gitu. Karena kalau misalnya nggak kamu yang memotivasi dirimu sendiri, kamu menunggu orang lain memotivasi kamu, takutnya malah nggak jalan-jalan gitu. Jadi makanya kenapa di sini part 1, file 1, kartu kamu art and craft, itu karena kamu memang diminta oleh Tuhan semesta untuk kayak udah kreasiin aja gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomong bisikan hati terdalammu tuh adalah kamu itu pengen maju tapi kamu ragu gitu, kamu bingung mau ngambil keputusan ini gimana gitu loh, kamu takut, kamu tidak percaya dengan kemampuanmu, kamu nggak percaya sama dirimu sendiri, makanya kamu ragu, kamu maju mundur. Padahal di sini diomong kalau misalnya kamu percaya aja dan kamu memanifestasi kata-kata yang baik, kamu punya kepercayaan diri sama dirimu sendiri, itu akan berhasil gitu. Jadi kalau misalnya kamu lihat di gambar sini kan, lihat mereka kayak lagi bikin sesuatu kan, kayak bikin boneka kayak gitu loh. Jadi kayak di sini memang kamu disuruh kayak action aja gitu. Jadi kak, ya udah kerjain gitu. Kamu harus yakin bahwa itu akan berhasil, maka itu akan berhasil gitu. Paling nomor 1 ya. Jadi kuncinya adalah kamu harus fokus dan kamu harus percaya diri gitu, bahwa ya udah gitu. Maksudnya aku coba dulu aja, aku harus yakin pasti bisa, maka itu bakal bisa gitu. Tapi kalau kamu dari awal sudah ragu, kamu nggak tahu ini bisa apa enggak, ini berhasil apa enggak, otomatis pertama bisa nggak jalan karena kamu ragu, jadi otomatis kamu nggak ambil keputusan itu. Kedua, itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi untuk malam nomor 1 di sini apa ya, pesan buat kamu itu lebih kayak kamu harus yakin sama dirimu dulu, itu nomor 1 gitu. Ketika kita mau memulai sesuatu apapun itu, kalau misalnya kita sendiri aja nggak yakin sama diri kita, gimana orang lain mau yakin sama kita? Contoh kita jualan, contoh ya segampang kita jualan skincare gitu. Kita jual skincare, kita sekarang lagi ngeracik skincare, maksudnya kayak oh aku mau untuk brightening, untuk mencerahkan. Otomatis kamu harus meracik ingredientsnya tuh apa-apa aja yang kamu memasukkan di dalam skincaremu itu, ya kan? Nah, ketika kamu sendiri aja kayak nggak yakin, kamu bingung gitu ya, otomatis kan nggak akan jalan gitu loh. Maksudnya kayak kamu bingung-bingung sendiri, otomatis kayak kamu apa ya maksudnya, sebentar sorry. Oke, jadi gini, kamu itu jadi kayak nggak percaya sama produkmu sendiri gitu. Kalau kamu aja nggak yakin sama produkmu, gimana orang lain mau yakin sama produkmu gitu. Kalau misalnya kamu bikin skincare, jadi ketika kamu bikin skincare ya, kamu bikin suatu produk ini untuk mencerahkan nih, untuk brightening, kamu harus yakin bahwa produk ini memang kamu tahu kualifikasi barang-barangmu, bahan-bahan yang kamu pakai, maka itu sebentar ya, sorry ya, tadi ada orang datang. Jadi oke. Jadi di sini memang pesannya kamu memang diharuskan untuk percaya dengan dirimu dulu, baru kamu bisa membuat orang lain percaya sama kamu gitu. Intinya apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Jadi makanya kenapa di sini kamu diminta untuk kamu harus percaya sama dirimu dulu. Itu sih yang paling kuat, itu kayak yang masuk ke nyai itu, kamu diminta untuk percaya sama dirimu sendiri gitu. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang akan kamu lakukan, itu kamu diminta untuk percaya sama dirimu sendiri. Ya, bentar ya. Oke. Sorry ya, jenggong-jenggong jadi suaranya kayak berisik gitu buat nyai. Jadi kalau misalnya kamu, intinya gitu, kalau kamu yakin sama dirimu sendiri, apapun yang kamu kerjakan akan berhasil gitu. Jadi kamu gak usah takut, penjaga kamu itu akan membantu kamu, Tuhan semesta akan bantu kamu selama kamu yakin dulu sama dirimu. Jadi kalau misalnya kamu mau membuat suatu keputusan, kamu melakukan sesuatu, kamu harus yakin, kamu harus fokus, kamu yakin, kamu harus punya
apa ya, motivasi bahwa kayak ini akan berhasil gitu. Jadi mindset kamu itu buatlah mindset kamu tuh seolah-olah kayak kamu ngomong bahwa apapun yang aku kerjakan akan berhasil gitu. Ya, file nomor 1. Jadi pesannya itu kamu diminta untuk lebih percaya diri dan kayak nggak usah ragu-ragu, udah jalan dulu aja gitu. Kamu harus yakin pasti bisa dan itu pasti bisa gitu. Oke. Lumayan panjang pesannya di awal untuk file nomor 1. Oke, sekarang kita lihat kartu tarotnya untuk file nomor 1. Oke. Bentar. Oke, satu kartu lagi Nyai ambil dari bawah decknya. Oke. Bentar ya, Nyai tata dulu ininya. Oke, jadi file nomor 1. Oke. Bentar ya. Oke, file nomor 1. Jadi di sini memang kalau misalnya lihat keseluruhan kartu kamu, itu memang kayak menurutnya sih kartu kamu bagus ya ini ya, file nomor 1. Jadi di sini ada, maksudnya gini, yang tadinya Nyai bilang sama kamu ya, kalau misalnya kamu melakukan sesuatu, di sini dipastikan bahwa kayak itu akan berhasil gitu, ada kesuksesan yang bagus buat kamu gitu. Jadi kalau kamu sukses, otomatis kan finansialmu membaik, finansialmu juga naik gitu loh. Jadi kayak finansialmu lebih stabil gitu. Jadi kayak kamu itu cuma takut-takut, kamu ragu-ragu sendiri gitu loh. Makanya yang kamu takutkan adalah kalau gagal gimana. Mungkin ini beberapa dari kalian karena kamu lihat ya di gambar sini, itu kalian akan ada kerjasama gitu. Jadi kayak mungkin apa yang mau kalian lakukan itu tuh kayak nggak kalian sendirian gitu. Jadi kamu sama temenmu atau kayak intinya tuh kalau kita ngomong tuh kayak kongsi ya. Jadi kayak kerjasama beberapa orang gitu, nggak cuma kamu sendirian. Jadi contoh kamu sama dua temenmu atau kamu sama temanmu satu, intinya kamu nggak sendirian gitu. Kamu kerjasama sama orang lain gitu. Jadi kamu di sini juga takut kayak ada, selain kamu takut kayak ini bakal berhasil apa enggak gitu, kamu juga ternyata kamu juga ada perasaan takut kayak kalau misalnya temenmu mengkhianati kamu kayak gimana gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan kalian bertengkar, akhirnya semuanya jadi kerjaan ini tuh kayak kacau gimana gitu. Kamu tuh sudah ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Dan itu hal yang wajar. Kalau misalnya kayak memang kamu mau kerja sama-sama orang, pasti kan kita memikirkan resiko-resiko yang bisa aja terjadi gitu di tengah-tengah bisnis kita gitu ya. Jadi itu hal yang wajar. Cuma maksudnya kamu di sini diminta untuk pakai intuisi kamu gitu. Jadi kamu pakai intuisi kamu berdoa, kamu pakai intuisi kamu bisa ngerasain kok. Maksudnya orang ini kayak gimana nanti akan dibukakan kok jalannya buat kamu. Maksudnya kamu bakal bisa lihat orang ini tuh partner yang cocok atau enggak buat kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu sampai dapat partner yang memang itu partner yang cocok buat kamu, usaha yang akan kamu dan temanmu ini lakuin itu akan berhasil gitu. Jadi akan membuahkan hasil yang bagus gitu. Kamu akan finansialmu akan stabil, bisnis kamu akan berhasil kayak gitu. Karena di sini ada Queen of Pentacles, ada Three of Pentacles, ada Eight of Pentacles. Jadi kayak itu semua uang. Jadi kayak ini tuh bakal bagus gitu loh buat kamu. Ya kan? Dan kamu sendiri tuh emang orang yang kayak kalau Nyai lihat ya, kamu itu kayak kamu tuh orang yang cukup bijaksana gitu. Jadi kamu orang yang pemikirannya tuh dewasa gitu. Jadi kamu bener-bener mikir tuh jauh ke depannya kayak gimana gitu. Kamu banyak banget pertimbangan sehingga akhirnya kamu kayak nggak maju-maju. Kamu kayak stuck seolah-olah. Karena banyak banget pertimbangan kamu. Memang kita mempertimbangkan suatu hal itu nggak apa-apa dan itu bagus. Karena ketika kita mau melangkah, memang kita harus mempertimbangkan semuanya. Kita harus memikirkan baik-baik semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Kalau kemungkinan baik, itu pasti kita senang semua.
Tapi kalau kemungkinan buruk itu kan yang harus kita jagai supaya jangan sampai kita kecewa, jangan sampai um, kita tuh kayak menyesal atau apa gitu. Jadi makanya kamu tuh bener-bener pikirin baik-baik apa yang mau kamu lakukan gitu. Cuma di sini pesannya adalah kalau kamu melakukan ini, kamu harus yakin sama dirimu sendiri, kamu harus pakai intuisi kamu untuk cari partner yang memang bener-bener tuh baik buat kamu. Kamu akan diberikan apa ya, intuisi sama semesta gitu, kamu akan dibuat tajam intuisinya, jadi kamu bisa ngerasain orang ini tuh tepat atau nggak tepat buat kamu. Entah nanti kalau memang nggak tepat buat kamu, ada aja tiba-tiba kayak kamu akan dijauhkan dari orang itu. Gitu ya, Pak nomor satu. Jadi kalau misalnya di sini hatimu itu bener-bener merasa lagi kayak bingung gitu sekarang ya. Kamu bingung mau jalan, takut nggak jalan, kok gini-gini terus gitu ya. Cuma kalau memang ini kamu lakuin, ini akan berhasil. Pokoknya kamu harus punya mindset, kamu harus bisa manifestasi yang bener-bener kayak aku yakin pasti bisa. Itu ya Pak nomor satu. Oke, aduh. Oke, sekarang kita lihat pesan tambahan untuk kamu Pak nomor satu. Hmm. Oke, oh ini ada pesan tambahan, sorry. Mungkin buat sekarang kamu disuruh lihat dulu baik-baik. Lihat dulu baik-baik itu situasinya ya, maksudnya Pak nomor satu. Jadi kalau misalnya kalian memilih Pak nomor satu, kebanyakan pengen ekspansi, lebih ke kerjaan gitu, kalian pengen membesarkan kerjaan atau kalian baru mau buka. Jadi kayak ini lebih kayak tentang kayak kerjaan. Jadi kayak kalian tuh lagi bener-bener dalam hati itu kayak bergumul tentang pekerjaan ini gitu, ya. Jadi kamu di sini memang diminta pesan tambahannya itu tadi tiba-tiba Nyai dapat pesan itu kamu disuruh memperhatikan dulu. Perhatikan dulu entah itu situasi sekarang, entah itu rekan bisnismu, kamu perhatikan baik-baik gitu, baru kamu maju. Ya, Nyai nggak khawatir sih karena yang memilih pola nomor satu ini orang-orang yang benar-benar berhati-hati dan bijaksana gitu. Jadi kamu akan benar-benar bisa lihat situasinya kayak gimana untuk kamu gerak atau kamu tunggu dulu gitu. Ya, jadi bukan lebih ke ragunya itu bukan kayak aku bisa atau enggak, tapi kamu membaca situasinya saat ini tuh kayak gimana, partner bisnisku itu kayak gimana gitu. Jadi kadang tuh bukan dari kitanya yang kayak bukan dari kitanya yang nggak mau maju, tapi kita memang harus mempertimbangkan semuanya gitu. Apalagi kalau misalnya kita kerjanya kerjasama sama orang, jadi memang harus benar-benar diperhatikan rekan bisnis kita kayak gimana, kondisi saat ini kayak gimana gitu. Kamu menahan itu bukan berarti kamu nggak yakin sama dirimu sendiri, tapi kayak banyak faktor di sekelilingmu itu yang membuat kamu akhirnya berpikir ulang kayak perlu dilakuin sekarang atau nanti. Jadi kalau pesannya sekarang sih kamu sambil perhatiin gitu. Jadi kamu tunggu dulu, kamu hold, terus kamu perhatiin dulu. Baru habis itu kamu bisa putusin gitu ya. Semua keputusan kembali ke kamu, bukan ke orang lain. Jadi kamu yang bisa memutuskan ini kamu mau bawa kemana gitu ya, file nomor satu. Oke, sekarang kita lihat pesan tambahannya untuk file nomor satu. Oke. Oke, di sini ada pelikan, burung pelikan ya. Choose to follow the path of forgiveness and raise your vibration. Oke, kamu di sini memang kayak tadi kan Nyai bilang ya, maksudnya mungkin kamu itu kayak ragu karena kamu takut banget gagal, kamu takut dikecewakan sama partner bisnismu. Jadi mungkin kalau misalnya gitu, mungkin kamu sudah pernah dikecewakan, kamu sudah pernah tahu rasanya gagal gitu. Jadi di sini kamu diminta emang untuk kayak kamu beresin dulu apa yang ada di hatimu sebelum kamu melangkah maju, kamu selesaikan dulu apapun yang masih mengganjal di hatimu. Jadi kalau misalnya kayak kamu masih punya dendam atau apapun, pelan-pelan gini, kita memaafkan tuh, ini kan untuk memaafkan ya. Kamu itu kayak kita memaafkan itu nggak segampang kita ngomong
oh iya aku maafin kayak gitu. Kita ngomong aku maafin itu gampang gitu, tapi belum tentu bener-bener dalam hati kamu maafin, ya kan? Bisa aja kamu ngomong iya, maaf ya, oh ya gitu. Tapi belum tentu kamu benar-benar bisa menerima dan kamu bisa let go gitu loh. Ketika kita memaafkan sesuatu, entah itu orang ataupun keadaan gitu ya. Ketika kita benar-benar sudah memaafkan, kita tuh benar-benar bisa kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Itu memang menyakiti hatiku, tapi kayak aku udah move on gitu. Maksudnya move on tuh bener-bener ya, bukan kayak kamu masih kayak awas kamu kalau aku lihat kamu di jalan aku akan, itu belum. Berarti kamu belum memaafkan. Tapi ketika kamu memaafkan, kamu lihat orang itu tuh kayak kamu udah kayak oh ya udah gitu, biasa aja gitu. Biasa tuh bukan berarti kamu terus mau deket lagi sama orang itu ya. Tapi kamu lebih kayak oh ya wes, kayak oke bye gitu. Tapi kamu nggak yang kayak awas kamu ya, kamu lihat lihat aja, kamu kalau misalnya di jalan ketemu aku ini aku ituin aku gitu. Jadi ketika kita masih punya perasaan seperti itu atau pikiran seperti itu, berarti kita belum benar-benar memaafkan, kita belum melepaskan semuanya, maksudnya kayak gitu. Tetapi menurutnya itu kayak memaafkan itu memang nggak segampang itu gitu loh. Kita butuh waktu, nggak tahu proses waktunya orang tuh berbeda-beda. Ada yang sebulan sudah ya sudah gitu, ada yang setahun 10 tahun kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya buat Nyai sendiri itu lagi kayak dulu, bukan sekarang ya, tapi kayak dulu itu bener-bener lagi struggle untuk bisa memaafkan gitu. Seringkali kalau misalnya ditanyai sama orang kayak, ya udah kamu harus maafin. Nyai jawabnya gini, udah kok aku udah maafin kok. Tapi ketika ada seseorang yang mengungkit itu rasanya kok kayak masih kayak kita hatinya itu kayak dibakar gitu. Jadi bisa kayak deg-degan gitu, deg 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 deg. Terus rasanya kayak mukanya tuh bisa kayak panas, telinganya bisa panas, kayak emosi, tapi kita nggak apa ya, kita menutupi supaya nggak orang melihat kita masih seemosi itu gitu. Memang nggak segampang itu, tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita mulai memahami bahwa rasa dendam, rasa benci itu cuma membuat kita tuh semakin apa ya, nggak semakin baik gitu loh. Kita akan semakin kayak rasanya tuh nggak bisa move on gitu, rasanya kayak terus terjebak di lingkaran itu terus gitu, di otak kita yang berputar tentang itu terus gitu. Jadi makanya kenapa pelan-pelan Nyai memang juga mau melepaskan. Jadi kayak orangnya masih hidup sampai sekarang, cuma maksudnya kayak Nyai nganggapnya kayak oh ya udah dia memang hidup, tapi ya udah dia kayak aku nggak perlu ngomong sama dia, aku nggak perlu berhubungan apapun sama dia, aku menjalani hidupku, dia menjalani hidupnya, ya sudah gitu. Jadi pelan-pelan memang kita harus lepasin gitu. Ya, jadi ketika maksudnya nanti kamu sudah bisa mulai melepaskan itu, kamu fokus ke dirimu, kamu meditasi untuk menaikkan vibrasi kamu. Ketika vibrasi kita itu kayak bagus gitu, kita akan menarik hal-hal yang bagus juga. Tapi ketika vibrasi kita itu nggak bagus ya, otomatis kita juga menarik hal-hal seperti itu gitu. Jadi makanya kenapa di sini kamu dibilang raise your vibration. Ketika vibrasimu oke, orang-orang yang datang ke kamu tuh akan orang-orang oke, yang orang-orang yang sama vibrasinya sama kamu. Jadi misalnya vibrasimu di sini, nggak mungkin orang yang vibrasinya di sini itu bisa deket ke kamu. Karena apa? Nggak nyambung, nggak akan connect gitu loh. Jadi ketika vibrasimu di sini, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang vibrasinya di sini. Kalau kamu di sini, kamu akan bertemu dengan orang segini, gitu. Biasanya kalau misalnya kamu contoh nih, kamu di sini, orang ini mau berusaha banget ke kamu nih. Rasanya kok kayak, loh Nyai, ada satu temanku misalnya gitu ya, aku sama dia tuh beda banget gitu loh, jadi kayak tapi kita bisa deket banget gitu, tapi memang ujung-ujungnya kita udah nggak temenan sih. Nah itu ketika dia berusaha menemui kamu di titik vibrasimu sini, Tuhan semesta tuh tahu kayak enggak, orang ini belum apa ya, dia terlalu memaksakan diri untuk bisa di vibrasimu, akhirnya dia akan gugur, dia akan otomatis dieliminasi sama Tuhan semesta gitu. Jadi makanya kenapa kamu suruh naikkan vibrasi kamu supaya kamu bertemu dengan orang-orang yang sama vibrasinya sama kamu. Jadi di level yang sama gitu. Vibrasi itu bukan tentang kayak financial ya, berarti kayak oh kalau aku kaya berarti aku harus ketemu orang kaya, enggak, tapi orang-orang yang berhubungan sama kamu adalah orang-orang yang punya contoh kedewasaan, kebijaksanaan, visi misi, atau kayak punya niatannya tuh baik juga gitu loh. Jadi kalau misalnya vibrasimu baik, kamu akan bertemu dengan orang baik. Kalau misalnya vibrasimu nggak baik, orang yang deket ke kamu adalah orang-orang yang juga kayak cuma toksik gitu loh. Makanya kenapa kamu diingatkan untuk
lepaskan maaf untuk siapapun yang sudah menyakiti kamu, pelan-pelan aja, nggak harus langsung. Semua orang butuh waktu. Dan sekarang kamu fokusnya naikin vibrasi kamu, supaya kamu lebih percaya diri, supaya kamu bisa lebih kayak bijaksana ketika kamu ngambil keputusan, kamu bisa lebih fokus, kamu lebih punya motivasi untuk kayak apa sih yang kamu mau untuk kedepannya, untuk kehidupan kamu, kayak gitu. Oke, hal nomor 1. Oke, bacaannya sampai di sini aja. Pokoknya intinya sih kamu fokus ke perbaikan diri kamu juga sambil kamu melihat keadaan, kamu meditasi, dan kamu harus punya apa ya, mindset yang kayak aku pasti bisa, aku pasti berhasil, apapun yang aku kerjakan pasti berhasil, entah apapun itu ya, entah kamu lagi kayak sekolah, entah kamu apapun yang kamu akan kerjakan, kamu harus punya mindset bahwa aku pasti berhasil gitu, dan kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Oke, poin nomor 1. Bacaannya untuk poin nomor 1 sampai di sini aja. Semoga pesan-pesan ini bisa membantu dan bermanfaat buat kamu. Nyai juga membuka untuk personal reading. Nanti nomornya Nyai taruh di kolom bawah. Kalau mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa, nggak usah takut. Nyai akan jelaskan ke kalian. Nyai doakan kamu selalu dijauhkan dari yang jahat dan didekatkan dengan yang baik. Thank you so much Pile 1 yang sudah nonton, and see you in the next video. Bye! Hai, Pile nomor 2, terima kasih sudah klik video ini. Pertama-tama tolong bantu subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bantu channelnya Nyai untuk berkembang. Oke, jadi hari ini temanya adalah bisikan hati terdalammu. Ini adalah kartu yang kamu pilih, Pile nomor 2. Pertama-tama di sini ada batunya. Di sini ada blue aventurine. Ini warnanya biru ya. Oke, ini batu yang kamu pilih ada blue aventurine. Dan di sini kartunya kita lihat. Di sini ada dawn. Jadi kamu di sini memang disuruh kayak yang paling kamu butuhkan sekarang di dalam dirimu adalah kamu disuruh slow down, tenang, take your time. Nggak perlu kayak kamu itu apa ya, geraknya tuh gerusa-gerusu gitu ya. Gerusa-gerusu itu apa ya bahasanya? Gerusa-gerusu itu kayak cepet-cepet gitu loh. Kamu kayak cepet-cepet, kayak semua mau cepet, semua harus kayak semua harus sesuai dengan pace kamu, pace-nya cepet, harus cepet maju, cepet ini, cepet itu gitu. Jadi kamu di sini memang di dalam hatimu yang paling dalam itu kamu benar-benar butuh untuk kayak slow down. Kamu benar-benar butuh untuk istirahat. Ya, untuk hal nomor 2, kamu benar-benar disuruh kayak udah kamu tenang aja. Ini kamu lihat gambarnya. Di sini kan kayak dia menikmati hidup banget, lihat. Dia di pinggir ini kayak ada air terjun. Ini kan kayak lagi subuh ya. Terus sambil dia minum kopi. Dia menikmati pemandangan, menikmati suasana itu gitu loh. Jadi kamu di sini suruh kayak istirahat dulu. Take your time, take a break. Buat kamu lebih kayak enjoy apapun yang lagi kamu jalani. Jadi misalnya kamu lagi menjalankan sesuatu hal gitu ya, kamu lagi melakukan suatu hal. Kamu itu kayak maunya kayak cepet, aku maunya kayak contoh ya, kayak aku maunya project ini selesainya cepet, aku mau suksesnya cepet, aku mau punya uang cepet, aku mau bisnisku berkembang dengan cepat. Semuanya kamu mau cepet gitu ya, Pak nomor 2. Itu wajar karena semua orang maunya kayak gitu. Cuman kan waktunya kita itu beda sama waktunya Tuhan gitu loh. Jadi memang di sini kamu diminta di dalam hatimu yang paling dalam itu kamu disuruh kayak istirahat, relax, ya. Kamu cuma disuruh apa sih? Ini enak banget loh sebenarnya nomor 2. Kamu cuma disuruh enjoy the moment gitu. Jadi kayak kamu hidup itu jalani aja santai, enjoy sambil kamu lihat. Kamu nggak perlu kayak yang kayak effort sampai kamu kayak lari maraton tuh kamu nggak perlu. Kamu lo jalan biasa, kamu sambil jalani hidup, kamu melihat gimana dunia berkembang, kehidupan kamu berkembang, kehidupan yang berjalan sehari-harinya buat kamu itu kayak nanti tuh kayak apa ya? Jadi gini, roda itu akan berputar, kamu berjalanan, kamu jalan itu kamu muter rodanya, ya kan? Tapi kamu nggak perlu lari gitu. Kamu memang di sini diminta untuk kayak tenang, relax dulu gitu. Kayak roda itu akan berputar buat kamu juga gitu loh. Karena apa ya? Nyai nangkepnya di sini Bang nomor 2 ya. Kalian itu bener-bener udah
orang yang kayak maksudnya gini, kamu sudah benar-benar berusaha semampumu gitu. Jadi kamu bukan orang yang kayak aku nggak mau usaha tapi aku mau roda berputar. Kamu nggak kayak gitu. Jadi kamu bener-bener orang-orang yang kamu itu bekerja keras gitu. Kamu bener-bener bekerja untuk kayak kamu pengen merubah kehidupan kamu. Kamu pengen kamu punya mimpi-mimpi yang kamu pengen capai gitu ya. Jadi kamu bener-bener bekerja keras buat itu. Ya. Kalau misalnya kamu sekarang belum melihat hasilnya, kamu merasa kayak aku sudah kerja sekeras ini tapi aku belum bisa lihat hasilnya itu sesuai sama yang kayak aku mau gitu, sama sesuai dengan ekspektasimu gitu. Kamu merasa kayak gitu. Tenang, kamu sekarang pokoknya fokusnya disuruh slow it down, move slower still, tetap bergerak tapi pelan aja gitu. Kamu nggak perlu in a rush, nggak usah keburu-buru, santai aja gitu. Kamu disuruh kayak menyaksikan bahwa kayak gimana caranya Tuhan semesta itu kerja buat kamu kayak gitu loh. Mereka itu kayak ngerasa kayak gini, Tuhan semesta itu merasa gini, di momen ini ya, untuk poin nomor 2 ya, mereka tuh kayak ngomong gini, kamu udah kerja keras, sekarang kamu duduk dulu, istirahat, tenang, nikmati pemandangan, nikmati hidupmu, kita yang kerja kayak gitu. Jadi biarkan Tuhan semesta itu juga menunjukkan kemampuannya, kemurahan hatinya untuk kamu gitu. Jadi kalau misalnya ketika kamu terlalu fokus sama apa ya, sama dirimu kayak masa gini, dirimu bukan, kamu terlalu fokus dengan kamu mau mengejar sesuatu gitu, kamu bakal kayak kehilangan banyak momen yang sebenarnya tuh kayak momen-momen indah yang Tuhan semesta tuh siapin buat kamu, ini tapi karena kamu nggak fokus di situ, kamu fokusnya ke mimpimu yang ini nih ya, contoh ya, ada si kura-kura nih, mimpimu itu ini gitu, kamu masih di sini nih, belum sampai ke sini, kamu masih jalan di sini, Tuhan semesta kasih ini A, B, C, D, E, baru nyampe. Tapi kamu karena kamu kayak fokusnya ke sini, kamu nggak lihat kayak apa ya, anugerah atau kebaikan hati dari Tuhan semesta yang kasih Tuhan mereka kasih ke kamu. Jadi kayak A, kamu nggak lihat itu. B, C, D, E, kamu nggak lihat itu ibaratnya. Sekarang mungkin kamu masih di C. Kamu merasa kayak kok nggak ada hasilnya gitu. Maksudnya kayak apa yang aku lakuin kok nggak menghasilkan apapun gitu, kamu nggak melihat apapun, kamu merasa hidupmu juga kayak gini-gini aja, nggak ada perubahan, keuangan juga kayak gini, bisnis juga seperti ini, dan segala macam, intinya seperti itu. Karena kamu nggak living in the moment gitu, kamu fokusnya ke hal ini gitu, jadi sehingga apa yang datang ke kamu nggak bisa lihat itu gitu. Makanya kamu di sini suruh kayak witness swelling in presence. Jadi kamu kayak suruh nikmati gitu, apapun yang datang ke kamu sekarang, saat ini yang sedang kamu jalani, udah kamu nikmati. Kamu sambil jalan, santai, nikmati kopi, nikmati pemandangan, ibarat kata gitu ya, kalau dari gambar ini ya. Kamu disuruh enjoy aja gitu, kayak enjoy itu maksudnya nikmati hidupmu gitu. Nggak perlu terburu-buru, gitu ya. Jadi kalau misalnya si Blue Aventurine ini tuh lebih ke throat chakra. Jadi, uh, kamu itu memang kayak disuruh menenangkan pikiran. Batu ini tuh kayak gunanya tuh kayak untuk menenangkan pikiran, untuk kayak maksudnya intuisi kamu tuh supaya lebih main kayak gitu ya. Jadi memang kamu di sini pun ini sebenarnya waktu Nyai pilih batu ini ya. Ini Nyai pilihnya acak ya, nggak Nyai pilih satu-satu gitu. Pokoknya Nyai acak gitu. Untuk pal nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa misalnya kayak gitu. Jadi di pal nomor 2 itu yang keluar memang Blue Aventurine. Blue Aventurine ini adalah batu yang berhubungan dengan throat chakra. Throat chakra itu kayak berhubungan kayak dengan intuisi, dengan apa ya, pikiran tenang, terus kamu bisa juga mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik, dengan jujur kayak gitu ya. Dan terus habis itu kartu ini juga Nyai pilihnya acak, bukan Nyai pilih dengan apa ya, maunya ini gitu, bukan, tapi kayak memang Nyai pilih acak untuk pal nomor 2 apa gitu. Emang keluarnya down. Jadi sesuai, batu ini itu adalah berbicara tentang kayak ketenangan ya, pikiran yang tenang, intuisi. Dan di sini kartunya juga kamu disuruh slow it down. Kamu suruh tenang, nikmatin hidup aja gitu. Jalani aja gitu. Maksudnya kamu sudah berusaha sekuat ini, kamu sudah berusaha apa ya? Sekeras ini gitu. Untuk dirimu sendiri ibaratnya, untuk mimpi yang kamu mau capai. Sekarang tuh waktunya Tuhan semesta yang membuktikan itu buat kamu gitu.
mereka akan bekerja dengan cara mereka yang magical yang kamu nggak akan pernah bayangin gimana bisa nanti akhirnya tiba-tiba kamu nyampe di tujuan yang kamu mau, yang kamu harapkan tuh kamu sampai kayak wow, aku bisa kayak gitu. Dan memang kamu bisa gitu. Memang di sini memang kamu disuruh slow it down. Karena slow it down kenapa? Karena kalau ketika kamu terlalu menggebu-gebu, kamu jadinya kayak apa sih, kayak nggak sabaran kan, ngerasa kayak mana hasilnya gitu. Padahal ya tunggu, emang mungkin belum, sekarang kamu belum lihat hasilnya, atau sebenarnya kayak itu sudah tinggal di depan mata, tapi karena ketika kamu nggak sabar, ketika kamu in a rush, kamu merasa kayak udah aku berhenti aja, nggak guna apa yang tak lakuin, sia-sia semuanya, kamu merasa seperti itu. Ya kamu ketika ketika kamu berhenti, kamu nggak melangkah lagi, ya kamu nggak akan nyampe di tujuanmu gitu loh, ya kan. Makanya kamu di sini diminta sekarang untuk pola nomor 2, tenang, relax, enjoy, santai, chill. Dah santai. Apa yang terjadi, terjadilah. Pokoknya kamu udah tahu, kamu udah usaha. Dan memang untuk pola nomor 2, energinya itu kuat banget. Kalian tuh orang-orang yang bekerja keras. Kalian bukan orang-orang yang menye-menye, bukan orang-orang yang kayak mau enaknya aja gitu. Enggak, kamu bener-bener bekerja keras untuk apa yang kamu mau. Gitu. Ya. Relax file nomor 2 ya. File nomor 2 relax. Sudah, tenang. Ya, rodamu tetap berputar kok. Ya, bukan kamu berhenti di tempat. Kamu cuma perlu waktu buat dirimu sendiri untuk tenang gitu. Jadi kamu supaya nggak stres sendiri gitu, karena kamu mengharap-harapkan, menunggu-nunggu mana. Kamu akhirnya stres sendiri. Jadi kamu disuruh tenang supaya kamu itu nggak membebani pikiranmu sendiri gitu. Karena pikiran kita itu sangat luar biasa ya. Kayak contoh ya, kita sebenarnya tuh sehat gitu. Kita sehat, tapi karena kita tuh mikirnya keberatan gitu. Otomatis kayak badannya kita tuh nanti bisa apa ya, ngefek bener-bener ke psikisnya kita. Kita bisa ngerasa nggak enak badan, kita bisa ngerasa GERD, bisa rasanya mual, apa segala macam. Karena pikiran kita kan berat ya, otomatis fungsi tubuh kita tuh juga kayak memberikan reaksi gitu loh. Jadi makanya kenapa Tuhan Semesta itu lebih tahu daripada kita. Kamu untuk sekarang disuruh relax, kamu disuruh untuk tenangin diri kamu, tenangin pikiran kamu, enjoy the moment. Karena ketika kamu terus kayak gitu, itu akan berakhir di fisik gitu. Jadi kamu bakal ngerasa nggak enak badan, sakit lah, kita ngomongnya itu sakit aja, bukannya sakit keras gitu ya, tapi lebih ke kayak pusing, sering pusing, sakit mah, terus habis itu kayak meriang gitu-gitu. Karena ya pikiranmu sendiri gitu, pikiranmu terlalu berpacu dengan semuanya gitu. Kamu orang-orang yang ambisius sih, file nomor 2. Ini dapat energinya tuh kamu orang-orang yang ambisius, kamu orang-orang yang punya mimpi besar. Bermimpi yang besar itu nggak apa-apa gitu. Dan memang manusia kalau nggak punya mimpi itu malah kayak nggak akan bisa maju gitu. Menurut Nyai, kamu punya mimpi yang besar, it's good, nggak apa-apa. Jangan jadi orang yang nggak punya mimpi juga gitu, karena kamu akan ngerasa kayak it's okay, aku di sini aja gitu, aku tetap di sini nggak apa-apa, karena kayak ya udah, aku enjoy hidupku, mau jadi apa ya terserah gitu. Kamu punya mimpi, pal nomor 2, dan mimpi-mimpi pal nomor 2 ini adalah mimpi-mimpi yang besar, mimpi-mimpi yang tinggi, bukan mimpi-mimpi yang cuma receh. Kayak contoh, aku pengen minum es coklat, nggak sesimpel itu mimpinya. Oke, pal nomor 2. Jadi di sini memang kamu disuruh relax. Ini gini, kamu relax, biarin Tuhan Semesta yang kerja sekarang gitu. Pembuktiannya di situ. Kayak apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini, selama ini yang kamu lakukan buat dirimu untuk mencapai apa yang kamu mau, itu usahanya nggak main-main. Itu yang mau disampaikan. Jadi usahamu tuh nggak main-main. Jadi kalau misalnya ini Nyai dapat apa ya, kayak dapat vision gitu ya, dapat penglihatan itu kayak Nyai lihat ada orang itu larinya tuh kayak sampai kayak udah apa ya, kita bilang tuh apa ya, menggeh-menggeh itu apa ya, ngos-ngosan ya. Jadi contoh nih, ini bentuknya tuh kayak kamu ada orang naik gunung, modelnya kayak gunung gitu. Soalnya posisinya tuh naik gini, bukan dataran gini ya, tapi posisinya tuh gini. Larinya tuh sampai sudah kayak itu loh, ngos-ngosan kayak gitu. Untuk sampai di puncak gitu.
Jadi memang di sini kamu memang disuruh istirahat karena kayak kerja kerasmu tuh sudah kayak kamu itu kayak udah nge-push diri kamu tuh melebihi dari kayak ibaratnya kekuatan manusiamu. Enggak cuma fisik, otak, hati. Itu semua kamu kayak push untuk bisa kayak cepet nyampe ke tujuan, nyampe ke goal yang kamu mau, mencapai mimpi yang kamu mau gitu. Makanya kenapa kamu di sini suruh rest. Nah, dan kenapa ini kayak gambarnya kayak gini? Ternyata memang ini mungkin kayak di pegunungan ya, kalau mungkin ya. Pegunungan yang ada sungai. Kayak kamu lihat kayak matahari terbit. Kayak gitu. Jadi kamu suruh relax. Kalau misalnya dari beberapa dari kalian mungkin suka dengan kayak laut atau gunung, itu bisa banget kalian, kita bilang healing-healing tipis ya. Kayak ke gunung, kalian take your time, ke pantai, enjoy sunset, sambil kayak chill gitu. Pak nomor 2 kamu bener-bener butuh untuk istirahat. Kalau enggak, nanti yang kena itu kesehatan kamu ya. Jangan sampai kamu malah sakit, malah tambah kacau. Semuanya kacau gitu. Karena kalau kita sakit kan udah badan nggak enak, misalnya kepala pusing, terus habis itu emah nggak enak, GERD-nya kayak kumat, itu kan tambah kita nggak enak mau ngapa-ngapain. Otomatis kamu kayak tambah tambah kayak aduh kok malah kayak gini. Nah, apalagi kalau misalnya kayak kamu sakit, misalnya nih kamu kerja, tambah nggak bisa kerja kan, gitu loh. Jadi kamu rest, istirahat. Ini pesannya untuk file nomor 1 di kartu ini panjang banget ya udah. Oke, intinya seperti itu. Sorry, file nomor 2 kok file nomor 1. Untuk file nomor 2 pesannya untuk satu kartu ini panjang banget ya. Sekarang kita kita lihat untuk kartu tarotnya. Pesan tambahan untuk file nomor 2. Oke, bentar ini ada yang kebuka. Sorry. Kita sorry, senggol-senggol, maaf ya. Space-nya tuh kecil. Kita ambil 2 kartu lagi untuk file nomor 2. Tadi pesannya untuk file nomor 2 di kartu pertama itu yang kamu pilih itu panjang banget udahan. Maaf ya kalau misalnya untuk file nomor 2 sorry. Bentar. Jatuh. Wait ya. Aduh. Oke. Kursinya Nyai majuin dulu. Oke, sambil Nyai tata kartunya. Jadi di sini file nomor 2. To be honest, kartu kamu memang bagus pol menurut Nyai. Oke, file nomor 2. Di sini memang kayak apa ya? Mungkin sebentar lagi, entah kayak mungkin sebentar laginya tuh gini ya, sebentarnya untuk setiap orang kan beda-beda. Ada yang kayak 1 tahun ke depan buat orang lain tuh kayak sebentar, ada yang rasa itu lama. 1 bulan ada yang rasa lama, ada yang rasa oh bentar lagi gitu. Jadi akan ada sesuatu hal yang akan berakhir buat kamu. Jadi memang ada suatu hal yang akan berakhir buat kamu dan akan ada hal baru yang akan datang buat kamu. Kalau misalnya kamu merasa kayak semua kamu sekarang merasa usahamu semua sia-sia, kamu apapun yang kamu lakukan gak ada hasilnya, kamu tenang aja. Habis ini kamu akan melihat suatu perayaan, kamu akan dirayakan, kamu akan lebih kayak merasa kayak oh akhirnya kerja kerasku gak sia-sia, oh akhirnya aku bisa mencapai apa yang aku mau, aku bisa menggapai mimpiku kayak gitu. Jadi di sini pun masalah keuangan sebenarnya akan membaik untuk file nomor 2. Jadi mungkin beberapa dari kalian kayak merasa kerja keras, mau ngumpulin uang, mau nabung, tapi kok rasanya kayak tabungannya nggak pernah kekumpul gitu. Kayak rasanya uangnya kemana gitu. Tenang, file nomor 2. Kehidupan kamu akan lebih baik habis ini.
ya. Jadi kamu amini, kamu klaim semua yang positif di sini kamu klaim, oke? Kamu taruh di mindset kamu bahwa kayak hidupku akan lebih baik, keuanganku akan membaik, jalan-jalan besar akan dibukakan buat aku, jalan-jalan yang baik akan dibukakan buat aku, pintu rezeki akan dibukakan buat aku. Jadi kamu harus ngomong buat dirimu sendiri itu tuh apa ya? Yang baik-baik juga gitu. Makanya kenapa kamu di sini suruh nenangin pikiran supaya kamu nggak kacau. Apa yang keluar dari mulutmu tuh nggak kacau gitu. Karena ketika apa yang keluar dari mulutmu kacau, ya nanti hasilnya kacau juga gitu. Makanya kenapa di kamu suruh nenangin pikiran kamu gitu ya. Ini di sini ada The Hermit. Sekali lagi konfirmasi buat pal nomor 2. Kamu memang disuruh untuk kayak apa ya? Tenang, menyendiri dulu, kayak ambil waktu buat dirimu sendiri, merenungkan semuanya, menikmati apa ya? Menikmati kehidupan yang sudah kamu punya sekarang, menikmati keindahan yang Tuhan semesta punya ini loh. Apa alamnya ini kamu suruh nikmatin gitu. Ketika kamu bisa seperti itu, kamu bisa tenang, pikiranmu tenang, kamu ngambil keputusan juga akan lebih baik, kamu menjalani hidup akan juga lebih baik. Kamu ini ada the world bagus banget ya. Kamu akan lebih kayak apa ya? Apa yang kamu mau tuh kayak ini loh, ibaratnya ya kayak kamu dikasih dunia gitu, kamu dikasih apa yang kamu mau gitu. Tapi memang kamu harus berproses gitu. Kita nggak bisa instan gitu, kayak maunya cepet gitu nggak bisa. Kalau nomor 2 memang semuanya harus proses gitu. Ada proses, tapi yang penting gini, kita berproses itu yang penting hasil akhirnya apa. Gitu. Kamu tipe orang yang kayak aku berproses dan aku mau hasil akhirnya bagus, dan itu memang akan buat kamu gitu loh. Kamu berproses tapi hasil akhirnya juga akan baik buat kamu selama kamu tetap mau berproses, kamu sabar, kamu tetap usaha. Dan sekarang intinya untuk kamu dalam hatimu kamu harus benar-benar tenang dulu, relax. Oke, kalau nomor 2 kartunya sih lebih ke itu sih. Jadi kayak kartu yang keluar itu Nyai sudah jelaskan semua di depan sini, di kartu nomor 1 tadi yang kartu kamu pilih untuk pal nomor 2. Ini cuma konfirmasi untuk pal nomor 2 bahwa kayak ya kamu memang harus take your time, akan ada sesuatu yang berakhir, akan ada suatu awal mula baru buat kamu, akan ada suatu perayaan buat kamu akan merasa bahagia, kamu merasa kayak finally kayak gitu. Oke, pal nomor 2 sekarang kita ambil kartu tambahannya, pesan untuk pal nomor 2. Oke, di sini Oke, di sini kok miring? Bentar. Oke. Di sini ada kartu Cikede. Cikede, burung cikede. Burung apa itu ya cikede? Gak ada kayak di Indonesia ya? Atau burung apa? Burung gereja? Nggak tahu lah ya burung apa, pokoknya cikede ini. Cikedi. The time, the time is right to release all patterns and energies. You are ready to embrace change. Yes, pile nomor 2. Nyai sudah ngomong semuanya tadi di depan sama kamu. Ini adalah kamu harus memang melepaskan semua pattern-pattern yang sudah kamu jalani itu kayak apa ya, ketakutanmu, overthinkingmu, ambisimu. Kayak boleh punya ambisi tapi jangan berlebihan yang kayak sampai kamu akhirnya kayak nggak ada rest buat diri kamu sendiri, nggak ada istirahat. Kamu harus lepasin itu dan kamu sudah siap untuk apa ya, dengan suatu perubahan gitu. Kamu siap untuk menerima perubahan. Ya, di sini ada the full, ada death, ada suatu hal yang akan berakhir, ada suatu hal baru yang akan datang ke kamu. Jadi kamu sudah siap untuk menerima perubahan baru itu. Which is perubahan ini tuh kalau Nyai lihat ya perubahan yang lebih baik, bukan perubahan yang downgrade tapi ke upgrade gitu. Jadi untuk pal nomor 2, congratulations, kamu memang harus bersabar, take your time, relax, santai ya. Jangan sampai kamu sakit ya, karena di sini konfirmasi lagi akan ada suatu hal yang baik buat kamu, ada perubahan baik buat kamu. Oke, kamu klaim energi positifnya, kamu aminin, mindset kamu rubah, relax. Oke, pal nomor 2, pesannya sampai sini aja buat kamu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga pesan ini bisa membantu dan bermanfaat buat kamu. Nyai juga membuka untuk personal reading. Nanti nomornya Nyai taruh di box. Kalau mau tanya-tanya boleh banget, gak usah takut. Nyai akan jawab pertanyaan itu, karena maksudnya Nyai jelaskan gimana sistemnya gitu ya. Terima kasih banyak pal nomor 2, semoga kamu dijauhkan dari yang jahat dan didekatkan dengan hal yang baik. Thank you and see you in the next video. Bye.
Bye. Hai, pal nomor 3, terima kasih sudah klik video ini. Uh, Tolong bantu juga subscribe, like, dan share video ini supaya mungkin ada orang yang membutuhkan juga, atau kayak mungkin pesan ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain dan bantu channelnya Nyai untuk berkembang. Terima kasih pal nomor 3. Oke, pal nomor 3, ini adalah bisikan hati terdalammu. Ya, di sini kita lihat dulu, di sini batunya ada jasper. Ya, ini ada jasper. Jadi jasper ini lebih ke root chakra, ya. Root chakra itu chakra sih kayak lebih kayak tentang kayak kreativitas kamu, terus energinya tuh lebih ke energi femininmu gitu. Jadi ada keseimbangan gitu untuk menyeimbangkan emosi apa segala macam. Jadi kalau misalnya kamu orang-orang yang mungkin gampang emosi, ya, kamu bisa cari kayak red jasper kayak gini, kamu bisa bawa gini untuk meditasi juga, atau kamu taruh aja di tasmu gitu. Jadi ini kan kecil ya, nggak besar, jadi oke banget bisa kamu bawa kemana-mana supaya emosi kamu bisa lebih seimbang gitu. Oke, jadi pal nomor 3, di sini ada kartu kamu yang kamu pilih, Rosemary Bread. Jadi di sini ini kamu disuruh untuk kayak lebih kayak engage, itu lebih kayak apa ya? Lebih menjalin relasi gitu. Perbaiki relasi dengan orang-orang yang memang kamu rasa itu penting dalam hidup kamu gitu. Orang ini penting buat aku, kamu disuruh kayak memperbaiki relasinya, kamu lebih disuruh untuk berkomunikasi dengan baik gitu loh. Jadi uh, kamu itu kayak kalau ini ya, paling nomor 3 ya, mungkin kamu ini kalau misalnya lihat ya, kayak rasanya itu lebih kayak di dalam keluarga ini nyanyi rasanya. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kamu dengan keluargamu ini lebih kayak feminine energy. Jadi mungkin kamu dengan ibu kamu, dengan mamahmu, itu kayak mungkin kamu agak ada apa sih selisih paham gitu ya. Kamu ada selisih paham sama orang tuamu, sama mamahmu itu. Hmm, Kamu memang diminta untuk kayak jadi gini. Kalau yang nyanyi rasain ya. Jadi kamu dan mamahmu itu sama-sama ada luka. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kenapa kadang kalian berdua saling menyakiti satu sama lain karena kalian berdua sama-sama punya luka. Itu makanya kenapa di hati, maksudnya pesannya buat kamu itu untuk kayak coba lebih mengkomunikasikan, coba lebih bangun apa ya, bangun kebersamaan yang sehat gitu. Jadi kamu komunikasiin sama mamahmu apa sih yang kamu rasain, dan mamamu juga boleh mengkomunikasikan itu gitu supaya jadi intinya kok paling nomor 3 itu kamu disuruh memperbaiki ketegangan yang ada gitu. Entah ini yang nonton kamu sebagai anak atau kamu sebagai orang tua yang nonton video ini, yang memilih file nomor 3, intinya adalah memang sama-sama harus apa ya, ada yang memperbaiki gitu ya. Ketika misalnya kayak kamu mau memperbaiki hubungan dengan orang yang kamu gini, jadi ini tuh kayak apa ya, kalau Nyai rasa tuh lebih ke love and hate relationship gitu. Jadi kamu sayang mamahmu, kamu sayang anakmu, ibaratnya gitu ya, tapi kalian tuh sering apa sih, ada ada crush gitu loh. Jadi bukan bukan crush ya, tapi ada crush kayak ada perselisihan gitu, kayak selisih paham, beda cara pikir pasti ya kalau itu. Jadi kayak maksudmu apa, orangnya nangkepnya apa gitu, jadi seringkali salah paham gitu. Sebenarnya saling sayang kalian itu ya, kalian tuh orang, maksudnya kalian tuh deket gitu sebenarnya, cuma karena kalian sering kali selisih paham, sering salah paham, akhirnya kayak ada jarak di antara kalian gitu. Makanya di sini pesannya buat kamu, para nomor 3, disuruh untuk kayak lebih kayak memperbaiki dan kamu share aja gitu. Kamu share apa yang kamu rasain, kamu kasih tahu ke mamahmu atau ke anakmu itu kamu ngerasanya apa gitu. Jadi ini lebih ke hubungan, kalau misalnya untuk para nomor 3 ya, ini lebih ke hubungan orang tua dan anak gitu. Karena eh ini kamu bisa lakuin juga, contoh ya, ini kan, ini kamu lihat ya gambarnya, ini kan mereka kayak lagi di ruang makan ya, di rumah lagi siapin makanan gitu ya. Jadi mungkin baik buat kalian itu kayak mungkin ajak ajak orang itu makan gitu, entah mamamu, kamu ajak mamamu makan kayak, mah ayo kita misalnya kayak entah mau masak di rumah nggak apa-apa, atau kamu ajak mamamu pergi makan di luar. Kalau misalnya kamu nggak bisa masak, kamu atau kayak nggak punya waktu buat masak,
kamu ajak mamamu makan di luar gitu. Di situ kalian ngobrol. Jadi kamu sama mamamu aja gitu, nggak usah adikmu, kakakmu, papahmu, nggak usah ikut semua. Kamu sama mamamu aja. Jadi kayak itu girl times gitu loh. Jadi kamu ngobrol dari hati ke hati sama mama kamu. Kamu omong, kayak kamu omong. Kamu ngomong apa yang kamu rasain selama ini gitu. Kayak contoh, mah, aku tuh maksud gini loh, mah, aku tuh tipe orang, contoh ya, aku tuh tipe orang yang kalau ngomong itu memang nadanya, misalnya nadanya memang kayak gitu, tapi bukan berarti aku marah atau aku nggak senang hati kalau mama kasih tahu. Jadi aku memang tipe orang yang contoh kalau ngomong itu nada aku emang keras, bukan tinggi ya. Ngomongnya tuh keras gitu, bukan kayak oh iya mah gitu, bukan. Jadi mungkin kamu tipe orang yang kalau ngomong tuh oh iya mah, oh oke, okay. Kayak gitu. Jadi mungkin mamamu nangkepnya itu kayak anak ini kok diomongi kok jawabannya kayak gitu, terlihat tidak sopan, terlihat tidak senang hati kalau misalnya dikasih tahu atau ditegur kayak gitu loh. Padahal maksudmu nggak kayak gitu, kamu biasa aja, kamu merasa kayak oh ya, oh oke oke nggak apa-apa gitu. Tapi cara ngomongmu itu kayak gitu. Jadi mamahmu nangkepnya kamu nggak senang hati, kamu kayak kurang ajar gitu ya, nggak sopan gitu. Padahal maksudmu nggak kayak gitu gitu. Jadi seringkali kalian salah pahamnya itu seperti itu, kayak punya pemikiran masing-masing gitu. Akhirnya berjalan dengan pikirannya masing-masing gitu tanpa tanya atau di apa ya ngobrol gitu loh apa sih sebenarnya gitu. Jadi ketika kalian berjalan dengan pikiran kalian masing-masing, nanti hubungan kalian akan semakin merenggang dan itu nggak bagus ya. Makanya kenapa di sini pal nomor 3 diminta untuk lebih apa ya engage sama mamahmu atau sama anakmu kayak gitu. Komunikasikan, hanya kalian berdua yang bisa memperbaiki ini. Gitu. Kalau memang kalian punya keinginan untuk memperbaiki, pasti bisa diperbaiki dengan cara dikomunikasikan gitu kayak suka nggak sukanya apa. Kalau misalnya negur pun aku lebih senang ditegur jangan di depan banyak orang misalnya kayak gitu. Jadi kamu komunikasikan apa yang kamu rasa nggak suka dari orang tersebut, kamu komunikasikan, kamu perbaiki. Makan bareng, coba deh. Kalau nomor 3 coba makan bareng, entah kalian mau masak bareng atau mau makan di luar, bebas nggak masalah, tapi momennya cuma kalian berdua aja gitu, jangan ada orang lain. Ya kalian ngomong heart to heart, ngomong dari hati ke hati, jujur, terbuka gitu. Ketika itu kamu lakuin, kamu akan ngerasa kayak hidupmu tuh lebih enjoy gitu loh. Mungkin kamu beberapa dari kamu yang memilih pal nomor 3 itu kayak seringkali itu masalah di rumah itu kamu bawa sampai ke kerjaan gitu. Jadi kamu rasanya sampai uring-uringan, emosi-emosi sendiri gitu kayak soalnya mungkin sumpek ya kayak di rumah ketemu mamahmu, kamu sumpek, terus kamu di kerjaan juga jadinya uring-uringan gitu. Itu kan juga sebenarnya kan nggak baik buat kita ya. Maksudnya kayak entah kamu kerja ataupun kamu apapun yang kamu lakukan, kalau misalnya kamu ada masalah terus kamu bawa dan itu mempengaruhi kamu, otomatis kamu tidak akan berfungsi dengan baik untuk melakukan suatu hal itu gitu. Jadi kamu misalnya kayak kamu nih chef gitu, kamu masak nih. Tapi kamu di rumah lagi kayak sumpek atau apa segala macam, otomatis kamu kalau masak juga jadi rasanya kan hatinya nggak enak kan. Otomatis ngaruh ke rasa masakan. Biasanya gitu kayak aku nggak tahu sih, Nyai nggak tahu karena Nyai sendiri nggak terlalu bisa masak. Jadi cuma katanya orang-orang yang Nyai tahu kalau misalnya kita itu lagi bad mood gitu ya, terus kita masak, katanya rasa masakannya itu bisa berubah juga gitu jadi kayak kurang enak atau gimana gitu katanya. Tapi kalau misalnya kita moodnya bagus, kita happy, kita enjoy, masakan kita tuh jadi enak juga gitu katanya. Nggak tahu bener apa enggak ya. Jadi intinya beberapa dari kalian itu ada yang sampai mempengaruhi apa ya keseharian kalian lah intinya gitu. Intinya gitu, jadi mempengaruhi keseharian kalian dan itu kan nggak bagus, nggak baik buat kalian gitu. Jadi memang di sini coba komunikasikan, duduk berdua, makan, ngobrol, jujur dari hati ke hati. Dan kalau misalnya kalian bisa lakuin itu, maka kayak semuanya akan jadi lebih baik gitu. Emosi kamu akan lebih stabil, kamu nggak gampang meledak-ledak gitu ya. Oke, pal nomor 3. Ini lebih energinya memang untuk energinya feminin gitu. Mungkin kamu sama mamahmu atau orang tua ke anaknya, anak perempuan. Oke, pal nomor 3. Oke, sekarang kita lihat kartu tambahannya untuk pal nomor 3.
Nggak usah gengsi pile nomor 3. Ya, nggak usah gengsi. Karena maksudnya kayak apa yang kamu lakukan itu kan juga buat dirimu sendiri juga, untuk ketenangan kamu sendiri juga gitu. Jadi ya kalau dan kamu memang Nyai lihat ini di sini, Nyai lihat di sini kamu memang sayang soalnya. Bukan kamu muak, bener-bener muak, kamu nggak sayang sama mamahmu tuh enggak. Kamu sayang kok sama mamamu. Cuma kalian sering itu selisih paham gitu aja. Akhirnya jadinya kayak males gitu. Kartu lagi. Bentar ya. Nyai sambil atur. Bentar. Bentar ya. Oke, bang nomor 3. Jadi di sini kamu itu memang kayak kamu nih kayak di sini ada Three of Swords sama Eight of Swords. Jadi di sini memang ada rasa kayak kamu tuh kayak jengkel, kamu rasa kecewa, kamu merasa kayak kok gini-gini terus gitu loh. Maksudnya kok ini terjadi terus gitu loh. Kalau misalnya kamu terus kayak gitu, maksudnya kamu nggak mau memperbaiki hubungan ini gitu, kamu nggak mau mengkomunikasikan, nanti hubungannya juga akan jadi tambah jauh, tambah retak gitu ya. Jadi karena kamu sudah punya rasa itu, kamu punya rasa kayak kok gini terus sih, kok nggak berubah sih gitu loh. Jadi perubahan itu harus dua arah. Kalau misalnya kamu mau berubah, tapi misalnya contoh satu orang ini nggak mau berubah, nggak bisa, kamu mau maju terus, nggak bisa juga. Jadi memang harus dua. Ini kamu mau berubah, dia juga mau berubah. Mau sama-sama mengkomunikasikan, maka akan ada jalan keluar, akan ada keharmonisan di sini. Ya, di sini juga maksudnya sebenarnya kayak apa ya? Makanya Nyai bilang kan, energinya itu lebih ke apa ya? Saling menyayangi sebenarnya itu. Cuma kalian berdua itu sama-sama kayak egonya tuh tinggi gitu. Jadi sama-sama kayak kalian tuh orang-orang yang dominan. Jadi kamu dan mamah kamu itu orang-orang yang sama-sama orang yang dominan. Gitu. Jadi orang dominan ketemu orang dominan kayak rasanya kan ada dua kepala ya. Jadi kayak rasanya tuh malah kayak selalu mau menang kan gitu loh. Karena kalian tuh sama-sama punya jiwa kepemimpinannya tuh kuat gitu, kayak kamu juga orang yang kuat, mama kamu juga orang yang kuat gitu. Jadi um, akhirnya kayak bentrok terus gitu, karena ada dua kepala, punya dua pikiran gitu kan. Kalau misalnya yang satu dominan, satunya lebih kayak nggak dominan, oke ya udah, oh ya oke gitu, masih masih enak gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama dua kepala, itu memang seringkali terjadi salah paham, seringkali terjadi selisih selisih paham gitu, perbedaan pendapat gitu ya. Cuma ya itu, cuman kayak kalau misalnya kalian berdua mau sama-sama mengkomunikasikan, maksudnya akan ada jalan keluarnya gitu buat kalian. Kuncinya satu, untuk pal nomor 3, kamu disuruh lebih engage, komunikasi. Sudah itu aja. Komunikasiin aja. Kalau misalnya kamu nggak suka apa, kamu ngomong. Mama kamu nggak suka apa, mama kamu juga harus ngomong sama kamu. Jadi sama-sama tahu, oh jadi nemu gitu loh. Maksudnya, oh ternyata anak aku nggak suka diginiin, oh ternyata mama aku nggak suka diginiin ya gitu. Jadi memang energinya di pal nomor 3, kalau di pal nomor 1 sama pal nomor 2 itu bener-bener beda ya bacaannya sama pal nomor 3. Kayak ini bener-bener kayak Nyai dapatnya itu lebih tentang hubungan keluarga, orang tua dan anak gitu. Jadi memang tentang itu gitu. Nyai kalau misalnya kayak pas baca tarot gini ya, general reading gini, Nyai dapatnya pesan apa, itu yang Nyai sampaikan ke kalian gitu. Jadi ya pesan yang masuk apa, itu yang akan Nyai sampaikan buat kalian gitu. Kalau misalnya resonate buat kalian, diklaim aja yang positif. Kalau nggak resonate, berarti memang bacaan ini bukan buat kalian gitu. Ya. Jadi sebenarnya sesimpel itu pesannya untuk file nomor 3.
Rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa jengkel itu ada, dan itu wajar. Setiap manusia pasti punya rasa itu gitu. Nggak mungkin ada satu orang pun yang nggak pernah rasa kecewa, rasa sedih, rasa sakit hati, rasa marah, jengkel, itu nggak ada. Pasti semua pernah merasakan itu. Tapi gimana cara kalian bisa mengkomunikasikan itu juga penting gitu. Kalau misalnya mau ada jalan keluar, memang harus komunikasiin gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong tentang sifat seseorang atau kayak, oh aku dominan, mamaku juga dominan, contoh kayak gitu. Salah satu harus berubah, nggak boleh dominan, nggak bisa, karena itu personality-nya orang masing-masing gitu. Kayak misalnya Nyai, Nyai tipe orang yang dominan gitu. Pasangannya Nyai juga orang yang dominan gitu. Tapi kita kan Nyai sama pasangannya Nyai itu kayak bener-bener berusaha kayak mengkomunikasikan gitu. Jadi nggak selalu berarti kalau Nyai dominan berarti Nyai harus selalu didengar, atau pasangannya Nyai dominan dia harus selalu didengar, nggak bisa. Jadi makanya kita ketemunya di tengah. Contoh Nyai bilang kayak, oh aku nggak suka, contoh ya, aku nggak suka makan bakso. Jadi kalau misalnya kamu mau makan bakso, kamu makan bakso aja, nanti aku makan yang lain. Jadi kayak kamu makan dulu bakso, baru aku makan yang lain. Atau kayak aku makan yang lain dulu, baru kamu makan bakso. Intinya kayak gitu. Jadi kita harus mengkomunikasikan gitu. Nggak bisa kayak Nyai memaksa kayak, aku nggak suka bakso, jadi kamu juga harus nggak suka bakso. Nggak bisa gitu. Jadi harus pahami dulu konsepnya bahwa kayak even kita dominan, bukan berarti kita harus memaksakan apa yang benar menurut kita harus benar juga menurut orang ini gitu. Kayak nggak bisa kayak gitu. Makanya kamu harus mengkomunikasikan gimana sih baiknya, permasalahannya apa sih, kayak gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya Nyai lihat tuh permasalahannya tuh lebih ke kayak bukan hal-hal besar ya, ini yang Nyai lihat ya, Nyai rasain itu kayak lebih ke kayak beda pendapat tentang kehidupan pada umumnya gitu. Cuma ya itu karena kalian sama-sama dominan itu, makanya kayak nggak pernah ketemu di tengah, karena ada dua otak, ada dua suara yang sama-sama keras suaranya, egonya sama-sama besar, kayak gitu. Ya, jadi coba dikomunikasikan dengan baik supaya ketemu jalan tengahnya. Oke, pal nomor 3. Sekarang kita lihat kartu tambahan pesan untuk pal nomor 3. Kita ambil satu kartu. Miring ini kok miring. Salah. Oke. Untuk pal nomor 3 di sini ada hawk. Hawk itu kayak burung apa ya? Kayak modelnya kayak burung elang tapi bukan burung elang. Di sini pesannya pay attention. A powerful message is being communicated to you now. Okay? Pay attention. Perhatikan. Pesan yang sangat apa ya? Pesan yang sangat meaningful, kayak sangat besar itu akan apa ya? Akan datang ke kamu gitu loh. Akan ini gini, akan ada suatu pesan yang akan diomongin ke kamu kayak gitu. Ya, pay attention. A powerful message is being communicated to you now. Now, jadi kamu memang di sini ada kata-kata komunikasi gitu. Jadi mungkin kamu memang disuruh untuk mengkomunikasikan gitu. Jadi cepat selesaikan masalah yang ada gitu. Jangan kamu berlarut-larut. Kalau kamu jengkel sampai lama, kamu bawa ini terus gitu, kamu jadi uring-uringan terus, kamu jadi moody, jadi nggak enak, aktivitasmu terganggu, jangan sampai kayak gitu. Makanya kamu disuruh, ayo komunikasiin gitu. Karena cuma dengan mengkomunikasikan itu aja caranya kalau misalnya kamu mau memperbaiki hubungan ini gitu. Bisa kok, bisa diajak omong kok. Bukan yang kayak batu gitu nggak bisa diajak omong, nggak bisa diajak. Kalian berdua sama-sama orang yang bisa diajak ngomong gitu. Tapi harus menemukan cara yang tepat gimana menyampaikan apa yang mau disampaikan gitu. Ya, jadi ketika misalnya nanti kamu mau ngomong sama mamahmu atau kamu mau ngomong sama anakmu, coba sama-sama kalian berdua turunkan egonya dulu. Turunkan ego kalian dulu, ngomong. Jadi jangan merasa kayak,
aduh gengsi aku ngomong sama mamaku, harusnya mamaku yang ngerti aku lah, kan aku masih lebih muda nggak ngerti harusnya gimana. Mama kan udah lebih tua, harusnya lebih ngerti anak muda tuh kayak gimana, atau kayak mamahnya ngerasa kayak aku nih sudah lebih pengalaman jadi kamu harus dengerin aku karena aku pasti bener. Nah itu ego masing-masing tolong diturunkan dulu ya supaya komunikasinya itu bisa nyampe dan clear, bisa sama-sama saling memahami apa yang sebenarnya dirasain gitu, apa yang mau disampaikan tuh bisa bener-bener message-nya, pesannya tuh kalian bisa bener-bener tangkep gitu ya. Itu paham panggal nomor 3, paham dong. Oke, untuk panggal nomor 3 bacaannya sampai sini aja. Semoga pesan-pesan ini bisa membantu dan bermanfaat buat kamu. Nyai doakan kamu selalu dijauhkan dari yang jahat dan didekatkan dengan yang baik. And thank you so much for watching and see you in the next video. Bye.